Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Ruang Sehat bersama Eta Wanasya. Tamu kita hari ini menurutku cukup unik. Beliau adalah salah satu seorang pekerja keras yang bekerja di salah satu industri kesehatan. Sering keluar masuk rumah sakit dan juga klinik untuk masalah pekerjaan. Namun, tidak terlepas dari hal tersebut, ternyata beliau mempunyai masalah kesehatannya itu sendiri. Kenalin, Mas Edo. Iya, halo, salam Halo Mas Edo, salam kenal. kenal. Ya, Nah, beliau ini adalah salah satu staf pemasaran di salah satu perusahaan di Purwokerto ya Mas. betul. Nah, beliau juga khususnya untuk memasarkan alat kesehatan Ya, untuk saraf, tulang sampai dengan alat pendukung pasca operasi. betul. Kurang lebih itu 3 tahun ya Mas. Untuk pekerjaan ya, kurang lebih sekitar 3 tahun. Oh, udah lama ya. Alhamdulillah. Nah, hari ini beliau mau bercerita soal Mm, masalah pernafasan dan juga sendi yang beliau alami. Tapi sebelum kita lanjut ke cerita yang cukup menarik ini, kita Oke. intro dulu. Ya. Etawanesia, Etawanesia untuk kesehatan Indonesia. Halo Mas Edo, gimana Mm, kabarnya hari ini? Oke, sehat, alhamdulillah. Nah, Mas Edo, aku penasaran banget nih. Mm, Untuk sistem pemasaran alat kesehatan yang Mas Edo pegang ini, konsepnya itu bagaimana sih, Mas? Oke, untuk konsepnya pekerjaan saya ini mungkin lebih banyak orang tahu Mm-mm, itu kita dikenal sebagai Medrep ya. Itu mm-mm, singkatan dari Medical Representative. mm-mm, Itu konsepnya kita menawarkan produk kita, terutama dari obat sama dari alat kesehatan itu mm-mm, ke dokter dan farmasi rumah sakit. mm. Seperti itu. Jadi kita harus memasukkan produk-produk kita ke dokter untuk nanti dipakai sama pasien-pasiennya. Pasien-pasiennya. Seperti itu. Oh, itu ternyata nggak cuma alat kesehatan aja ya, Mas. Ada obat Ya, juga. betul. Ada obat juga. Tergantung nanti masuknya di tim yang mananya. Ada masuk ke tim dari bagian obatnya, Mm-mm. ada masuk ke bagian apa namanya? Alat Alatnya. kesehatannya atau alat supportnya Mm. gitu. Kalau boleh tahu itu biasanya Masnya kan tadi ngedrop ke rumah Mm, sakit kayak gitu. Nah, betul. biasanya itu eh, wilayah mana aja nih, Mas? Untuk wilayah kebetulan saya masuknya di area Jawa Tengah ya Mbak ya. Mm-mm. Itu juga area Jawa Tengah bagian barat. Mm-mm. Jadi saya masuk ke bagian yang terutama itu di Purwokerto pasti, Bali Mas Cakep sampai ke Tegal sih. Paling jauh Tegal sama Kebumen lah paling lah. Jauh juga ya. Lumayan. Mobilitasnya tinggi juga. Iya, betul. Nah, dari pemasaran itu Hmm, biasanya itu kebanyakan orang rumah sakit yang ya bahasanya order mungkin kali ya. betul. Nah, itu tuh kebanyakan obatnya atau alat kesehatannya. Oh ya, 50-50 sebenarnya Mbak ya. lima puluh lima Heeh, puluh ya. betul karena otomatis kalau obat itu kan untuk menyembuhkannya. Mm-mm, Alat supportnya sendiri, alat kesehatan itu untuk alat supportnya mm-mm. seperti itu. Tapi Jadi ada bisa dua. sekaligus Ya, dua. pasti harus jalan dua-duanya Nah, itu gitu. tuh apa ya, Mas? Biasanya itu ke rumah sakit apa tuh? Spesialis apa maksudnya? Oke, kalau saya kebetulan ini masuknya itu di rumah sakit yang megang di ortopedinya Mm-mm. terutama, terus di apa namanya bagian fisioterapi, Fisioterapi, terus juga kita juga cover di bagian neurologi juga, heeh. kita juga cover ya antara tiga itu sih. Neurologi. Ya itu bagian syaraf Oh, bagian saraf. atau ya masuk lagi satu di rehab medik juga Mbak. Itu apa, Mas? Nah, jadi ya untuk treatment-treatment kalau misalnya apa namanya pasien-pasien yang butuh treatment di Heeh. fisioterapi Mm-mm. masuknya ke Rependik dulu Oh, gitu. berarti macam-macam ya, Mas. Ya, lumayan. Itu tuh obatnya, berarti Masnya bekerja sama pihak farmasi atau Mm-mm. emang udah ada yang handle di atasnya? Untuk obat nanti gerak sendiri ya Mbak ya Oh, gerak hitungannya. sendiri. Jadi Hmm. ada perusahaan yang megang di obatnya, ada Mm-mm. perusahaan yang megang di alkesnya. Seperti itu. Oh, Nah, untuk saya sendiri saya masuk di alkesnya. Seperti itu. tapi biasanya ya, Mas, dari Mm-mm. pengalaman Mas sendiri ya Betul? selama kerja sebagai sales mungkin ya, Mm-mm. sales pemasaran alat kesehatan ini kebanyakan tuh nemuin pasien yang punya keluhan seperti apa? Oke, untuk saya sendiri itu biasanya saya ada beberapa macam pasien yang saya cover, Mbak. Mm-mm. Salah satunya itu dari pasien-pasien apa namanya yang terkena sprain Spin, atau apa namanya bahasanya patah. nyeri-nyeri Oh, gitu, nyeri sendi kayak gitu ya. betul.
kita juga cover untuk LBP, low back pain, itu Mm-mm. bagiannya mungkin orang banyak taunya encok kali ya. Oh, encok sini berarti Betul, ya. bagian punggung bawah. Heeh. Itu untuk nyeri bagian tulang belakang, bagian Mm-mm. lumbar 1 sampai lumbar 5 biasanya. Terus juga kita cover juga untuk bagian-bagian fraktur, itu patah Mm-mm. tulang. Itu biasanya untuk alat-alat yang support seperti chipnya, Mm-mm. terus apa namanya elasis perbannya seperti itu. Terus juga kita cover di bagian apa namanya eh rehab medik juga banyak sih hitungannya. Banyak juga ya. Banyak juga sih. Nah, itu biasanya ya, Mas. Tadi kan Masnya eh, ada kata lumbar kayak gitu. Aku sebagai orang Oke. yang nggak tahu kata lumbar itu apa sih, Mas, Iya, sebenarnya? itu sebenarnya tataan tulang belakang sih Mbak. Jadi kalau Oh, tulang belakang itu kan ada bagian-bagiannya. heeh, Yang paling atas itu ada servikal, itu heeh, bagian leher. di leher, Betul. Terus di bagian bawahnya lagi itu bagian torakal. heeh, Itu dari tulang punggung sampai ke sampai bagian bawah ini. bawah, heeh. Dari bawah sampai ke sebelum tulang ekor itu namanya lumbar. Jadi Oh, nanti kalau misal ada yang sakit encok bagian heeh, punggung, bagian apa namanya belakang tapi bungkuk kayak gitu, heeh. itu biasanya kenanya lumbarnya seperti itu. Tapi di Masnya ada alatnya. Ada. Hmm. Itu nanti biasanya di cover pakai alat-alat kayak apa namanya korset gitu Mbak. Oh, bentuknya korset. Betul. Tapi ada nggak, Mas, selain korset alatnya? Kalau untuk itu ada, maksudnya kalau untuk mungkin secara general aja Iya, kan secara bahasanya korset general. ya. Cuma Mm-mm. nanti ada beberapa kita pisahkan. Contoh kayak korset untuk pembagian dari apa lumbar 1 sampai lumbar 5 Heeh. gitu. Itu Atau makin tinggi lagi itu ada beda-beda. betul, Oh, tergantung coverannya dan mm-mm, penyakitnya kasusnya di mana. mm-mm. Karena setiap tulang kan ada ruasnya sendiri tuh, Iya, apa namanya sendi-sendinya kan. Nah heeh. kita covernya bagian mana, yang sakit di bagian mana kita covernya beda-beda. Hmm, Nah, bedanya itu untuk secara umum kan namanya kan korset lah ya kita mm-mm, kenalnya ya. iya. Cuma ada beberapa yang emang harus benar-benar rigid, artinya harus benar-benar kencang dan Mm-mm, harus apa namanya kuat, nggak bisa untuk ya bahasanya untuk imobilisasi biar nggak bisa mm-mm. gerak-gerak. Atau ada yang cukup kayak pakai korset-korset biasa aja, seperti Hmm, itu. berarti cukup banyak ya, Mas, jenisnya. Cukup banyak tergantung dari pasiennya sakitnya di daerah mananya, Tapi gitu. kebanyakan tuh orang-orang yang membeli alat kesehatan itu karena untuk proses pemulihannya atau Mm. memang takut sama tindakan medis yang lebih besar. Itu ada dua sebenarnya, Dua dua-duanya juga masuk. dua-duanya juga masuk. Betul, ada beberapa yang minta apa namanya eh, item-item tersebut untuk saya karena nggak mau operasi Iya, segala macam, heeh. jadi minta yang kalau bisa dibantu tapi tanpa operasi, Mm-mm, itu ada seperti itu. Ada pula yang untuk pasca operasi, jadi mm-mm, kalau misalnya ada pasien-pasien yang habis kecelakaan atau segala macam butuh alat support dari kita, mm-mm. yang pasca operasi kita juga menyediakan Hmm, seperti itu. berarti tergantung kemauan dari pasien itu sendiri ya, Ya, Mas, kemauan dan ya. kebutuhan lebih Iya, betul. tepatnya. Nah, aku sebenarnya penasaran Mm-mm. banget nih, Mas. Kalau alat kayak gitu tuh sebenarnya range harganya tuh berapa ya? Karena kan biasanya kalau orang-orang yang punya ekonomi yang mungkin Mm, di atas rata-rata itu kan cukup mm. apa ya, cukup mengganggu atau nggak mau beli kayak gitu. Nah, biasanya Oke, itu range-nya berapa? kalau untuk insurance sebenarnya tergantung dari produknya juga ya Mbak ya, Mm-mm. sama dari kita balik lagi kalau misalnya ngomongin masalah harga, kan Heeh. di rumah sakit kita kan sudah ada yang namanya BPJS ya Mbak ya, Oh iya, dan betul. BPJS itu kan juga ada range-range harga tersendiri untuk Kelasnya ya coverannya. maksudnya. Atau apa? Bukan, pembelian sama coveran dari BPJS-nya. Oh, Contoh, heeh. kalau ada beberapa BPJS yang apa namanya, kalau misalnya dengan masuk rumah sakit, Mm-mm. butuh apa segala macam, ada supportnya, BPJS bisa ngecover dengan range harga sekian dan sampai sekian, seperti itu. Oh, Tapi ada juga di luar BPJS heeh. seperti itu dan untuk harganya otomatis pasti lebih tinggi daripada Tinggi harga dari ya, BPJS betul. seperti itu. Jadi balik lagi kalau misal dibilang range harga, kalau misalnya masuk rumah sakit bisa di cover BPJS, otomatis range-nya masih harga middle low ke bawah Mm-mm. seperti itu. Nah, untuk saya sendiri, saya itu cover untuk bagian-bagian yang pasien-pasien yang premium Oh, seperti yang itu. Oh premium. iya, jadi untuk harga bisa dibilang bisa hampir 5 sampai 10 kali lipatnya, Mbak. Waduh, itu dari harga kalau yang pakai BPJS Iya, tadi ya? betul, 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 5 betul, sampai betul. 10 kali lipat. Kira-kira berapa itu, Ya, Mas? anggaplah kalau misalnya BPJS ngecover untuk korset di harga 200-300 ribu bisa hampir 10 kali lipatnya, 5 kali Wow, lipatnya, seperti itu. cukup mahal ya. Ya, cuma kan nanti disesuaikan sama kualitasnya,
gitu. Oh, kayak gitu juga. Oh. Pasti otomatis kalau misalnya harganya masih di bawah, pasti Mm-mm. kan benefit sama kelebihannya kan pasti kan beda-beda Iya, kan, sama betul. yang apa harganya pasti lebih tinggi seperti Iya. itu. Mm-mm. Kalau misalnya kita bahas masalah korset untuk lebih apa namanya simple ya Mbak ya, Mm-mm. mungkin di harga middle low ke bawah mungkin bahannya kurang nyaman dipakai atau mungkin karetnya sering longgar, Mm-mm. atau mungkin strapnya cepat lepas segala macam gitu. Cuma kalau misalnya dari untuk produk-produk yang udah apa Udah high quality. high quality sendiri otomatis kan untuk kualitasnya masih lebih bagus Iya, daripada yang betul. itu gitu. Karena ada harga ada kualitas ya, Mas ya. Betul. Makanya kalau misalnya kadang saya menawarkan pasien, otomatis saya minta dicoba dulu aja. Biar tahu rasanya, tahu bedanya. Mm-mm. Seperti itu. Itu biasanya dicobanya itu ketika Masnya datang doang apa bisa dibawa pulang? Kadang kayak gini Mbak, untuk pasien sendiri saya minta ke dokternya. Heeh. Kalau misalnya ada beberapa pasien yang apa namanya butuh item secara mandiri Mm-mm. di luar rumah sakit, pembayaran dari rumah sakit, saya datang ke pasien gitu. Saya datang ke pasien, saya edukasi pasien untuk pemakaian seperti ini, cara pemakaian seperti ini, terus kelebihannya apa aja, kekurangannya apa aja saya juga harus sampaikan. Bahasanya kita mengedukasi pasien Mm-mm. untuk apa namanya lebih paham sama produk yang kita tawarkan, dan otomatis saya juga harus tahu kan Mm-mm. kondisi pasien, keluhannya seperti apa juga, bisa dibilang ya kita juga harus tahu nih kalau misalnya pasien ternyata butuhnya apa korset yang untuk bagian apa namanya torakal, masa Heeh. saya tawarkannya di bagian yang untuk bagian lumbar Iya. gitu kan. Ya, otomatis kita harus edukasi juga biar nggak salah gitulah, biar Iya, nggak salah. betul. Karena kan orang awam ya, Mas ya. Jadi Betul. nggak tahu. Nah, tapi kebanyakan nih Mas, pasien yang Mas dapet tuh biasanya punya masalah penyakit apa dan di mana? Oke. Keluhannya Mm-mm. kebanyakan yang seperti apa? Kalau untuk keluhan biasanya kita masuknya ke neuro ya Mbak ya. Neuro Kalau berarti dari yang neurologi ke saraf ya saraf, tadi ya? dari syaraf otomatis pasti langsung dimasukkan ke rehab mediknya. Mm-mm. Dari rehab medik nanti pasti disuruh untuk bagian fisioterapinya. Lah, Hmm. untuk pasien-pasien seperti itu biasanya itu pasien-pasien yang bisa dibilang kena low back pain Mm-mm. atau OA, atau mungkin pasien-pasien dengan keluhan-keluhan yang nyeri pada sendi tapi di bagian lain Mm-mm. seperti itu. Itu juga paling sering sih itu. Tapi ada beberapa juga yang pasien-pasien setelah operasi juga butuh ke saya juga ada juga gitu. Tapi pernah nggak Mas menemukan pasien yang eh, umurnya tuh masih muda Mm. tapi udah punya penyakit-penyakit masalah Oh, ada. sendi kayak gitu? Ada. Kebanyakan sekitar usia berapa? Nah, kalau pasien sendiri kita apa namanya? Ada range sendiri ya Mbak ya. Iya, heeh. Mungkin paling banyak kalau masalah syaraf hitungannya kan untuk pasien-pasien geriatri tuh, Penyakit pasien-pasien tua, tua ya, penyakit seperti orang itu, tua. orang tua yang sudah Sepuh, sepuh, heeh. yang bisa dibilang emang sudah terkikis Mm-mm. untuk sendinya atau segala macam. Ada juga pasien-pasien yang masih muda, Mm-mm. biasanya itu lebih ke fraktur karena mungkin Fraktur fraktur itu, itu yang patah oh tulangnya yang patah seperti itu, tulangnya. Mm-mm. karena mungkin aktivitasnya di luar Iya, cepat atau mungkin mobilitasnya kenceng di cedera luar, mungkin ya. cedera. Kebetulan pasien-pasien olahraga juga Heeh. banyak seperti itu. Hmm, Jadi ya untuk apa namanya chance kena frakturnya itu frakturnya lebih lebih besar. lebih tinggi Mm-mm. gitu. Karena tergantung Mm. sama kegiatan si Kegiatannya pasiennya itu sendiri ya betul. Mas ya. Ada juga yang apa namanya masih muda tapi udah kena encok juga Oh ada. encok, aduh encok saya takut. Ya itu Karena kan balik lagi iya, tergantung sama kegiatannya, heeh, kerja terus sama-sama seperti saya pun juga sama. encok juga. Iya. Karena mungkin Heeh. eh hampir masih kerjanya 24 jam atau gimana sih Oke, kalau siklusnya? untuk kerjanya sendiri itu bisa dibilang fluktuatif ya Mbak ya Heeh. waktunya. Jadi kayak kadang kita kan juga harus menyusul dari jadwal dokter Oh ya, gitu. karena kita kan Heeh. setiap hari kan kerjanya kan ketemu Ketemu dokter. dokter. Betul. Jadi kalau misalnya dari dokternya ada apa namanya Jadwal. jadwal pagi, ya Heeh. otomatis kita kejar jadwal paginya. Tapi kadang emang Heeh. kalau misalnya kita nggak ketemu di jadwal pagi karena jadwalnya bentokan atau mungkin kita lagi di rumah sakit A, dokternya lagi di rumah sakit B, Mm-mm. otomatis kita pastinya nyari di jadwal setelah di rumah sakit A-nya A-nya. nih. Mm-mm. Betul. Paling kalau misalnya nanti kita cek lagi di jadwal ternyata dia masuk di jam sore Mm-mm. di rumah sakit C, ya otomatis kita ngejar di jam sorenya
Berarti harus gitu. satset banget ya Mas ya. Betul. Kadang juga pernah tuh, kalau misalnya pagi saya masuk, lagi di rumah sakit di daerah Cilacap contoh, Heeh. tiba-tiba saya dikabarin sama dokter harus jam sekian di Purwakarta mana, misal. Purwokerto atau di Kebumen, ya otomatis saya harus ngejar waktunya. Jadi untuk mobilitas emang cepet banget, harus ditunjang sama kesehatan. Iya sih betul banget. Iya, Karena kan setiap hari pasti kena polusi, duduk lama kayak gitu ya betul. Mas. Nah, itu Pasti punya masalah keluhan kesehatan betul. tersendiri. Akhirnya karena kerjaan yang sudah mulai apa namanya Numpuk. numpuk, Mm-mm. mobilitasnya kenceng, jadi kayak ngerasa apa namanya mungkin juga udah lama juga ya Iya. di motor lama, jalannya jauh juga. Mm-mm. Jadi kadang juga udah ngerasa apa namanya encok juga bagian belakang, tulang Iya. belakangnya. Terus juga sering sesak nafas juga Karena saya debu gitu, mungkin betul. ya. Setiap hari muter-muter Iya, ini kota. Sambil jalan-jalan sih iya, sebenarnya ya Mas. iya, Cuma ya memang karena tuntutan pekerjaan kayak betul. gitu. Nah, kalau untuk encok sendiri itu biasanya bisa ditangani sama korset yang tadi enggak? Itu Iya, pemakaiannya gimana sih Mas sebenarnya? Kayak korset biasa mm, atau ada pengait-pengait lain yang memang perlu oke, tergantung sih. kekuatan dari Mm-mm. korsetnya? Tergantung dari produknya sendiri. Oh, Ada mm-mm, beberapa yang produknya yang emang harus langsung pakai, heeh, yang langsung kena kulit juga ada. Ada beberapa yang punya USB khusus itu, mm-mm, unique selling point-nya mm-mm, sendiri karena emang lebih biasanya yang lebih baik, lebih mahal, banyak banget benefit-benefitnya, tapi kan banyak cara pemakaiannya. iya Nah, itu yang harus betul, kita edukasi juga ke heeh, pasien. Tapi untuk menangani, balik lagi Mbak, kalau untuk dari alat kesehatan sendiri kita hanya untuk membantu support aja. mm-mm, Seperti itu. Tapi untuk kesembuhan dari pasien sendiri itu harus dari pengobatannya, harus tetap fisioterapinya mm-mm, harus tetap jalan, makan makanan bergizi, mm-mm, diimbangin sama vitamin-vitamin yang bagus untuk mm-mm. badannya dia, dan ditunjang sama alat kesehatan untuk membantu Pe- penyempatan Proses pemulanya ya. kesembuhannya. Seperti itu. Berarti mungkin kalau yang belum tahu, ini tuh cuma alat yang Mas jual itu Hmm, cuma untuk hmm. pendukung aja, bukan untuk menyembuhkan. Ya, Karena kan biasanya ada tipe hmm, pasien mungkin ya Mas, mungkin hmm. ada yang ya udahlah aku mau pakai alat ini aja, siapa tahu sembuh kayak gitu Ya, kan, nggak mau minum obat. hmm. Biasanya kan orang-orang maunya yang Instan, instan kayak gitu betul. kan, padahal eh, proses dari dalam tuh juga butuh asupan atau vitamin ya Mas, Ya, apalagi obat ya. Obat betul, kan betul, harus betul, betul. diminum sesuai anjuran dokter kayak gitu Iya, kan. betul. Ya makanya selalu selalu apa namanya edukasi ke pasien juga kalau misalnya kita lagi menjual item dari Heeh. kita sendiri, saya juga selalu apa nge-highlight kalimat itu. Mm-mm. Untuk alat ini kita hanya untuk alat bantu support ya Bu, Mm-mm. Pak. Tapi untuk kesehatan balik lagi dari pola hidupnya Iya Bapak. Seperti betul. itu. Pengobatannya seperti apa? Obatnya diminum atau Mm-mm. enggak gitu. Fisioterapinya jalan atau enggak. Terus tetap mau stretching apa enggak, Mm-mm. olahraga atau tidak. Itu dari Bapak sendiri. Kalau misalnya emang mau cepat sembuh, ya otomatis harus melakukan semuanya gitu. Nggak bisa salah satu aja Mm-mm. Karena nggak ada gitu. yang instan ya Mas ya. Betul. Nah aku sebenarnya penasaran banget nih Mas. Mm-mm. Selama Masnya kan sering banget datang ke rumah sakit kan, Mm-mm. pasti sering nemu nih jenis-jenis pasien. Maksudnya bukan Mm-mm. jenis pasien, tipe-tipe pasien yang mungkin satu kali dibilangin langsung nurut, tapi Mm-mm. ada yang sebaliknya. Nah itu Masnya pernah menemukan pasien yang bisa dibilang bebal atau kolot kayak gitu nggak? Oh, Padahal banyak. udah diedukasi sama Masnya Mm-mm. dan juga dokternya kayak Oke, gitu. Itu bisa dibilang udah makanan kita sehari-hari ya, Oh, Mbak ya. udah tahu Heeh. ya Mas tipe-tipenya. Betul, heeh. Jadi kadang-kadang apa namanya dari pasien sendiri kan juga coverannya bisa dibilang hampir 60% ke atas, kan kita kan orang tua ya, Mbak ya. Oh iya yang Gitu. tadi giatri ya. Betul, pasien-pasien geriatrik Mm-mm. itu biasanya kan emang sudah biasa kolot mungkin ya bahasanya lebih. Iya Jadi betul. kadang-kadang kita kasih tahu, kita edukasi juga Mm-mm. tetap kayak ngerasa ngeyel nih Iya. pasiennya, tapi begitu apa namanya sudah jatuh di lubang yang sama, baru nih apa namanya ngeluh soal Ngeluh. kesakitnya Heeh. gitu. Sama kayak pernah saya punya pasien ya Mbak ya, Mm-mm. saya edukasi tentang produk kita dan pasien itu butuh barangnya, Mm-mm. harusnya membutuhkan, Iya. tapi karena dari pasiennya sendiri emang rada
apa namanya, Ngeyel. tidak mau diedukasi lah bahasanya ya, tetap sama ininya sendiri. 2-3 bulan berikutnya pasien tersebut hubungin saya lagi. Oh, yang ngeyel tadi. Minta alat supportnya sekarang. Lah, begitu saya datangi, Heeh. ternyata pasien baru operasi. Operasi apa itu, Mas? OA, itu kondisinya OA. Osteo ya, Osteoartritis. osteoartritis. Iya. Ternyata pasiennya sudah OA. Loh, telat nih, aku mikirnya gitu. Kalau operasi biasanya sih grade berapa ya, Mas? Tahu aku kan kalau osteo kan ada grade-nya kan. Oke. Kalau untuk grade-nya sendiri, osteoartritis itu ada 5 grade. Cuma kalau yang butuh apa namanya, operasi, biasanya sudah grade 5 nih. 5. Oh. Kalau untuk grade 1 sampai grade 3 Mm-mm. di cover pakai alat support masih bisa nih. Oh, Bahkan masih sampai ke bisa. grade 5 pun masih bisa. Heeh. Cuma masalahnya kadang-kadang kalau sudah grade 5-nya itu sudah ada tulang yang kropos, itu biasa susah. Dan biasanya juga di grade 3 sampai grade 5 itu pasien sudah diharuskan untuk injek terus setiap bulan, ya tergantung dari pasiennya sih, tergantung aktivitas. Ada yang setiap bulan injek, ada yang harus 1 tahun sekali injek, 3 bulan sekali injek, itu juga harus seperti itu. Injek tuh dia prosesnya kayak gimana sih sebenarnya? Injek itu kayak misalnya yang namanya tulang ya Mbak ya, Heeh. kan ada bagian tengahnya nih yang kosong, bagian apa, harus ada pelumasnya kan untuk gerakan. Lah biasanya kalau misal orang-orang yang kena OA itu lapisan ininya sudah hilang nih, pelumasnya Oh, sudah pelumas yang habis, tadi. betul. Heeh. Lah karena sudah habis biasanya kan tulang gesekan, Iya. karena gesekan itu terjadi namanya OA, itu sakitnya nyerinya luar biasa. Yang sudah parah kalau misalnya tulangnya sudah nempel dan itu sudah gesek-gesek sampai salah satu tulangnya ada yang kalah terus kropos, seperti itu. Oh, bisa kropos juga. Ya makanya harus diinjek biar ada pelumas untuk jalannya. Heeh. Tapi kalau misalnya kondisinya sudah apa namanya, Harus. kropos seperti itu, tulangnya udah rusak, biasanya harus diimplan, diganti Diimplan. tulangnya. Oh, ada ya ternyata Ada. tulang itu diganti. Ya itu biasanya potoknya tuh yang diganti tuh. Heeh. Heeh. Yang buat nempel itu apa gimana? Bukan, yang kalau misalnya apa namanya, Mbak pernah makan paha ayam? Pernah? Tulangnya kan pasti ada bagian yang melingkar itu Oh iya, paling yang kayak ujung. gini. Nah, Heeh, itunya iya tahu. biasanya pecah harus diganti. Oh, berarti Gitu. di manusia juga kayak gitu ya, Mas? Yang tengahnya itu Iya. yang pelumasnya ketika habis berarti dia harus suntik injek. Iya. Nah, dari betul. Masnya sendiri kan tadi kasusnya Mm-mm. operasi. Nah, itu Mm-mm. untuk fungsi dari alatnya itu sendiri gimana, Mas? Maksudnya aku belum kebayang kayak gitu. Alatnya Oke. itu dipasang kayak gimana gitu. Oke. Kalau untuk kondisinya sebelum operasi ya Mbak ya, yang namanya sudah OA, yang otomatis kan dari sendi kan salah satu kan pasti ada yang nempel nih. Iya, betul. Nah itu nanti biasanya kena valgus atau varus. Sisa kakinya bentuknya X atau bentuknya O. Nah XO. ya tujuannya itu nanti untuk meluruskan tulangnya lagi, biar nggak saling gesekan, seperti itu. Yang otomatis harus dibantu, biasanya dibantu diinjek. Di samping tulangnya yang tadi gesekan dijadikan lurus lagi, nanti harus dikasih pelumas lagi untuk kenyamanan saat digerakkan. Berarti Seperti biar itu. sempurna lagi kayak gitu ya, Mas? Ya. Nah, itu berarti dipasangnya di bagian lututnya. Itu kan habis Iya. operasi ya? Mm-mm. Kan kalau operasi kan pasti disayat gitu kan? Iya. Nah, itu nggak mengganggu dari lukanya itu sendiri, Mas, ketika pemasangan alat Nah itu kesehatannya. makanya tadi saya bilang telat. Oh iya, Harusnya dipakai iya, harus telat. sebelum sakitnya. operasi ya. Karena nanti kalau misalnya sudah operasi, itemnya nanti pasti beda lagi. Nggak pakai alat yang untuk OA tadi, pasti ada setelah yang pas op-nya. Yang kayak Seperti gimana itu, Mas? Bentuknya hampir sama, tapi itu fungsinya untuk imobilisasi kaki biar kaki nggak bisa gerak. Malah jangan sampai bergerak dulu karena kan kondisi habis di operasi. Seperti itu. Karena kalau gerak resikonya biasanya Resikonya apa? otomatis kalau misalnya sudah baru operasi sudah gerak, yang tadinya sudah diisi atau sudah disambung. Contoh kita anggaplah kayak untuk apa namanya, tendonnya patah nih di bagian apa, Lututnya? lutut juga sama. Kalau misalnya tendonnya patah, otomatis kan di operasinya kan disambung lagi nih bagian tendonnya, dijahit lagi. Kalau digerakin otomatis kan bisa cepet patah lagi. Oh, karena jahitannya. bergesekan kali ya? Atau Karena gimana? gerak. Oh, Ya karena namanya tendon gerak. kan kayak karet tuh bahasanya. Kalau misalnya sering ditarik-tarik kan Oh, sobek ya? sobek. Nah, nanti sistemnya kayak gitu. Aduh, ngeri. Makanya otomatis kalau misalnya ada seperti itu, pakainya yang gimana cara ini biar kaki nggak digerakin dulu sementara, nggak bisa gerak Oh, gitu. Makanya harus dilurusin dulu gitu.
Oh iya, aku kan pernah kelewatan salah satu konten ya, Mas. Itu Mhm, kan dari bayi, cuma kakinya tuh nggak tahu mhm. ya, oh atau apa, tapi dia bengkok kayak Iya, gini. heeh. Itu sering Iya, kayak itu gitu. ada. Oh, Beberapa apa namanya, itu kan kelainan dari lahir. iya. Sebenarnya kalau misalnya masih dari lahir seperti itu, Heeh. kondisi bayi seperti itu, kaki bayi kan masih lentur nih Iya, iya tulangnya, betul. masih bisa kita atur. Mm-mm, Makanya penanganan harus dari kecil nih. Nggak mm-mm. bisa kalau misalnya dibiarin nanti begitu sudah dewasa atau mungkin sudah remaja baru ditangani, Heeh. itu salah. Yang paling benar Oh, saat masih kecil itu langsung ya ditanganin. berarti. Betul. Makanya kadang-kadang kan ada tuh kalau misalnya lihat di TikTok apa di Heeh. IG yang pasien-pasien balita yang seperti Mm-mm. itu langsung dikasih sepatu yang apa namanya? Oh, yang Yang kayak di khusus gitu kan. kayak gitu ya. Iya, Aku heeh. kayaknya tahu deh. Itu fungsinya untuk mengembalikan fungsi tulangnya jadi lurus lagi. Seperti Oh, itu. Karena mumpung masih kecil, mm-mm, tulangnya masih rada lunak, masih bisa diarahkan sama masih bisa diatur, mm-mm. langsung ditangani saat itu juga. Soalnya begitu sudah dewasa, tulangnya kan makin keras, makin kokoh nih, Mm-mm. malah tambah susah lagi nanti, Mbak. Gitu. Setauku itu mungkin karena cedera ya Mas, ternyata karena emang Mhm. kelainan dari Iya, lahir ya. ada yang kelainan dari lahir, ada yang karena gaya hidup juga. Cuma kalau misal anak Gaya kecil, hidup. betul. Tapi kalau misalnya yang tadi kita bahas di untuk anak kecil, Heeh, biasanya itu kelainan dari lahir sih. karena dari bayi ya. Iya. Kalau gaya hidup tuh misalnya kenapa itu Mas? Aduh. Nah, kalau dari gaya hidup nih, contoh, Heeh, biasanya anak-anak kecil, heeh. biasanya itu kalau misalnya yang saya tahu ya Mbak ya, Mm-mm. itu kayak contoh dari kecil ternyata biasanya lurus-lurus aja, tapi saat kecil dia tumbuh dewasa dia punya kebiasaan-kebiasaan yang bikin kakinya seperti itu. Contoh kayak anak kecil yang duduknya W ke Duduknya W. belakang. Heeh, Kakinya heeh. ke belakang. Iya, Oh, itu ngaruh juga itu ngaruh ternyata. juga. Karena ya balik lagi Oh, karena kan tulangnya masih kecil nih. heeh. Terus apa namanya? Karena sudah dibiasakan duduk seperti itu, Mm-mm. otomatis kondisi tulang kakinya kan nanti jadi bisa seperti itu terus gitu. Hmm. Makanya bisa mungkin dari kecil harus dilatih cara duduk yang baik juga, cara lari, cara jalan yang baik juga Mm-mm. seperti itu. Informasi yang bermanfaat banget nih buat ibu-ibu Ya, muda. iya, seperti itu. Oh iya Mas, Mm-mm. eh aku penasaran banget tadi kan Mm-mm. Masnya sering mobilitasnya yang cukup padat, Mm-mm. sering duduk terus kena Mm-mm. debu. Nah itu Masnya pernah merasakan keluhan-keluhan kesehatan yang mungkin dianggap wajar tapi ternyata impact bagi kesehatan Mm. kita tuh cukup serius. Pernah nggak Mas? Ya, yang tadi saya sampaikan Mbak, Hah? karena sudah saya jalan 3 tahun ya di Mm-mm. kerjaan ini, setiap kali harus mobilitas tinggi dari Mm-mm. rumah sakit A, rumah sakit B, dari kota A ke kota B yang bisa setiap hari seperti itu, Mm-mm. naik motor terus. Kadang capek kan pasti ya Mbak Iya ya, heeh, betul. capek pasti. Kedua, dirasa-rasa tulang belakangnya kok sakit. Apa nih? Encok. Encok juga. Jadi kayak saya ngerasa miris nih Oh, akhirnya sama iya. kerjaan saya sendiri. Saya Padahal sering bolak-balik ke rumah betul, sakit ya Mas saya ya. sering edukasi pasien, sering ketemu sama dokter. Tadi saya juga ngalamin nih, kok juga Iya sih sakit, bener. heeh. Mm-mm. Terlebih lagi kadang di jalan, Heeh. apalagi jalan antar provinsi kan hitungannya kan Iya. debunya kan kenceng banget. Heeh. Jadi keluhan yang sering saya alami itu kalau nggak sakit pinggangnya itu pasti sesak napas. Seperti itu. Itu berapa lama Mas selama keluhan itu? Kalau keluhan itu udah hampir ada 1 tahunan lebih. Di tahun kedua Wow. saya sudah mulai ngerasa seperti yang Bung ya, Heeh. seperti itu. Jadi dari tahun pertama sampai tahun kedua kayaknya Heeh. mungkin mengendap kali ya Iya. capeknya ya. Heeh. Rasain tuh kayak gitu sampai akhirnya apa namanya? Saya apa namanya konsultasi tipis-tipis sama dokter. Oh, konsultasi gratis ya. Betul, konsultasi gratis sama dokter neuro mumpung kita lagi kunjungan, Mm-mm. saya tanya-tanya konsultasi, dikasih tahu Sama sama dokternya. dokternya Lucu karena sih. dokternya menyarankan, "Mas, ini kan jenengan kan kerja kan motoran terus nih, Mm-mm. keluar kota setiap hari gini 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 gini, pasti otomatis bagian tulangnya di belakang, tulang belakangnya pasti capek. Heeh. Pasti itu bisa nyeri seperti itu. Aduh. Makanya sering saya minta, terus solusinya seperti apa, Mm-mm. Dok?" Aku gituin kan. Solusinya ya paling jenengan kan jual korset itu, Mas, dipakai Iya. aja sama jenengan. Tapi kalau pakai kayak gitu Solusinya gratis nggak Mas? solusinya masuk akal sih. Iya. Tapi Kalau untuk gratis ya. gratis enggak sih, Oh tetap bayar. tetap. Ya otomatis kan perusahaan juga nggak mau rugi dong. Iya. Tapi ada beberapa, Asuransi tapi ada beberapa yang apa namanya, ada bantuan dari kantor perusahaannya. dan saya Heeh. pun otomatis pasti langsung setelah kejadian itu saya beli ke
tempat Ketemu. saya juga, Heeh. meskipun tadi tetap dikasih korting dari perusahaan, Hmm, seperti itu. Sampai sekarang pun masih tetap pakai korset masih itu pakai. sih, heeh. Mungkin kayak aku juga ya Mas, kan kerjanya Mhm, duduk nih 8 jam. mhm, Kadang kalau habis selesai kerja tuh sini nih tulang belakang ini mhm, suka nyeri gitu loh. nyari Jadi iya, kayak aduh aku masih muda tapi takut iya, kayak gitu. heeh, kayak gitu paling emang butuh gaya hidupnya kalau misalnya mungkin masih muda, mungkin Mm-mm. bisa diatasin pakai sebelum kerja stretching dulu atau setelah kerja tetap olahraga tetap dijalani. Oh, Soalnya jangan sampai nanti masih muda malah jadi remaja jompo. iya betul. Tapi kayaknya aku udah termasuk deh remaja jompo. Karena tuh kalau misalnya Mas kan aku kadang Heeh, rasain juga kan mhm, keluhan mhm. sama kayak Masnya habis kerja kadang kan pinggang capek kayak Iya, gitu kan. heeh, Nah, heeh. itu tuh kayak lututnya suka bunyi krek krek krek. Itu aman nggak Mmm, sebenarnya? mhm, Aku mhm. kayaknya konsultasi gratis juga nih ke Masnya. Lebih tepatnya mungkin harus lebih konsultasinya ke dokternya Oh deh, Mbak. iya, nanti sampaikan aja Mas ke dokternya. Oke, 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 siap. Akhirnya setelah kejadian itu saya konsultasi ke dokter kan, Mm-mm, maksudnya saran apa nih yang bisa dipakai untuk saya, soalnya mm-mm. kalau misalnya saya pakai korset juga kan saya orangnya risihan nih, Iya betul. saya pengen yang simpel aja lah kayak tadi Mbak Iya. jelaskan, Mm-mm. akhirnya dikasih saran kalau Apa itu? misalnya emang nggak mau pakai korset, Mm-mm, ya tetap gaya hidup diperbaiki Mas, mm-mm. makan, minum juga diperbaiki Perbaiki. lagi. Terus juga jangan lupa tetap olahraga. Mm-mm. Kalau misalnya mau tambah nutrisi, disaranin pakai susu Etawanesia. Wih, Masnya Seperti udah itu. lama nih minum Metawanesia? Kebetulan dari saya konsultasi sama dokter itu Mm-mm. udah di awal tahun ini, Mbak. Dari awal tahun, berarti Heeh. sampai sekarang udah sekitar 6 bulanan. Udah cukup lama ya Mas Sudah ya? cukup lama. Tapi Masnya kan minum Etawanesia juga ya Mas. Tapi Mm-mm. pernah konsul ke dokter nggak? Kalau misalkan Etawanesia ini kan ada susu kambing yang bagus Mm-mm. kayak akan Mm-mm. kalsium dan juga ekstrak daun kelornya kan Heeh. bisa buat yang tadi ya Mas masalah Mm-mm. pernafasan. Nah, Mm-mm. pernah nggak Mas dok ini bagus nggak sih sebenarnya produknya kayak gitu? Justru saya disarankan oleh dokter tersebut Oh sama dokter serius? neuro, Oh maaf. neuro. Jadi Heeh. katanya coba dipakai susu ini aja, Mas. Ini Mm-mm. susu kambing. Bagus nih untuk Mm-mm. kesehatan tulang sama syaraf juga gitu kan. Aku pikir Mm-mm. cuma untuk sekedar tulang sama syaraf nih. Heeh. Ternyata begitu saya konsumsi 1 bulan, 2 bulan, Mm-mm. rasa nyeri yang biasa saya rasain setiap kali bangun Mm-mm. tidur atau mungkin setelah kerja Heeh. udah nggak mulai terasa lagi nih. Jadi mungkin masih kerasa tapi masih sedikit-sedikit lah, Sedikit-sedikit lah. nggak yang benar-benar full hilang sama sekali nggak sih. Tapi Mm-mm. sedikit-sedikit udah mulai ngerasa enakan nih. Dan ternyata setelah 2 bulan pemakaian yang cuma keluhan di tulang belakang aja, Mm-mm. kok jadi pernafasan juga enak. Jadi Mm-mm. sekalian kayak, pas nih lumayan. Saya butuh dua apa namanya? Dua apa Mm, satu produk dua Satu produk manfaat untuk 2 manfaat sekaligus. sekaligus Mm-mm. dan semuanya emang masuk ke saya Iya. gitu. Heeh. Jadi akhirnya saya tetap konsumsi sama sekarang sih. Oh ternyata direkomendasiin sama dokternya. Aku kira Betul. masnya, oh mungkin dari setelah Mm-mm, direkomendasiin masnya itu mm-mm. searching Oh ya lewat pasti, heeh, internet kayak pasti, gitu pasti, kan. pasti. Setelah direkomendasikan, Mm-mm. saya searching-searching kan. Biasanya kan yang namanya ngomong dokter kan dipercaya Mbak ya. Iya betul. Makanya saya searching-searching, saya cek dulu di Mm-mm. toko Orange juga, terus juga lihat-lihat Mm-mm. harganya. Saya pertama coba satu dulu nih, di babak Mm-mm. pertama coba satu box dulu. Ternyata enak juga rasanya, sama saya juga masuk nih. Mm-mm. Rasanya juga enak, manis, terus juga yang paling oke sih menurut saya karena ini susu kambing tapi Mm-mm. nggak ada bau kambingnya sama sekali nih. Iya Pas betul. banget, saya juga suka. Nah, akhirnya sampai sekarang masih tetap konsumsi Tapi masnya gitu. tipe orang yang suka susu kambing nggak? Kalau susu kambing saya semua susu suka sebenarnya. Susu Suka kambing, susu. susu sapi, Mm-mm. susu kedelai, saya Mm-mm. suka. Jadi ya emang pecinta susu sih. Lebih sering minum susu daripada minum Minum kopi air. sekarang. Oh, Iya, itu malah bagus iya, daripada kopi ya. iya, Kalau saya kan nggak suka susu kambing ya, tapi iya. pas setelah coba Etawanesia dan nggak bau pengos, Mhm, itu enakan juga sih. Karena kan mhm, aku cukup skeptis ya Mas sama mhm, susu kambing kayak emang ya susu kambing nggak bau pengos kayak gitu mhm, kan. mhm, Oh ternyata enggak sih, aman di lambung mhm. Ya, juga. enak. Yang pasti juga creamy sih, Iya itunya betul. pasti. Mm-mm. Jadi sampai sekarang juga tetap konsumsi terus. Mm-mm. Sayang. Nah, apa namanya? Kadang juga saya lebih nawarin ke istri juga, Oh ke iya. orang tua, Oh. untuk konsumsi Mm-mm. susu Etawanesia ini Mm-mm. juga. Dan mereka alhamdulillah sampai sekarang
cocok sih. Cocok. Nah, kayaknya nggak afdol kalau kita udah ngomongin susu etawanesia tapi nggak minum ya Mas Oke, ya. iya. Mungkin kita menunggu siapa nih? Mas Yanto. Nah, udah ada nih Mas Edo Oh iya. etawanesianya. Mungkin Oke. kita coba ya Mas. Iya. Oke. Silakan. Pas jamnya minum Iya. susu. Oh, di jadwal ya? Di jadwal. Bismillah. Dan mungkin yang kalau yang belum tahu nih, etawanesia nggak manis ya Mas. Jadi kadang kan ada orang yang bilang etawanesia manis nggak sih kayak gitu, tapi ternyata nggak manis dan menurutku pas kayak gitu dan nggak bikin enak juga. Iya, manisnya pas, creamy, dan yang pasti nggak bau. Perengus, nggak bau kambing ya. Iya. Kadang kan ada yang bau kandang, kandang kambing. Bau kandang kambing. Karena kan Betul, susu betul, kambing betul. ya. Iya, Susu kambing betul. kan gimana sih, kambing kan bau banget ya Mas ya. Tapi ini Mm-mm, enggak sih, enggak. aman. Aku juga doyan sama etawanesia. Nah, ini tuh etawanesia punya kandungan ekstrak daun kelornya Mas. Nah, tadi kan Masnya punya keluhan pernafasan. Nah, Betul. dari kelornya ini membantu melancarkan masalah pernafasan yang Mas keluhkan kayak gitu karena mengandung kayak antioksida dan antiinflamasi. Jadi bagus banget buat melegakan pernafasan. Misal kayak mau radang, batuk, nah kalau minum etawanesia bagus banget sih. Baru tahu ini malah saya. Oh, mungkin sedikit informasi ya Mas ya. Jadi makin tambah oke sih Iya, sebelumnya. Dan sebenarnya ada manfaat lain juga Mas dari etawanesia. Etawanesia itu bisa dibilang 5 in 1. Oke. Yang manfaatnya bisa untuk hipertensi, kolesterol, kayak sendi, asam urat dan juga pernafasan. Stamina juga bisa kan tadi Masnya juga apa namanya mobilitasnya tinggi kan, sering naik motor pasti capek, badan pegel-pegel. Nah, bisa banget nih minum etawanesia kayak Pantes gitu. ya lebih enakan badannya Lebih kalau strong ya misalnya Mas ya. untuk jalanin hari-hari makin oke sih. Wih, mantap. Sampai sekarang ya Mas ya. Sampai Jadi sekarang masih. pelanggan loyal Pelanggan etawanesia. loyal. Betul. Nanti minta ini mungkin ya, minta penghargaan kali ya. Kalau misalnya kayak itu PMI donor darah dapat itu honorable ya mungkin Iya. harusnya saya dapat sih. Ya, boleh nanti dibicarakan ya mungkin. Oke. Oh iya Mas, ada hal unik gak dari selama Masnya mengkonsumsi dari etawanesia itu sendiri? Oh, untuk hal unik mungkin cerita lucu ya Mbak Iya, ya. boleh. Jadi gini, ada beberapa pasien, ada ya salah satu pasien yang saya cover nih, mereka butuh apa namanya alat support juga untuk bagian tulang belakang juga. Akhirnya saya datangi beliau, saya edukasi tentang produknya kita nih. Tapi dari beliau juga masih ngerasa kayak saya juga males nih pakai alat kayak ginian. Jadi kan Ribet ya. ribet, risih juga kan kalau misalnya nggak pernah pakai gituan tiba-tiba pakai kan. Akhirnya dia minta untuk 1 minggu atau 2 minggu lagi kalau misalnya emang dia jadi beli, dia mau ambil. Oh, hubungi Masnya berarti. Hubungi saya lagi karena mungkin juga tergantung dari budgetnya juga kali ya Mbak ya, lagi Iya, ngumpulin betul. budget juga. Terus saya juga tawarkan kalau misalnya mau penyembuhan lebih enak lagi, dicoba dulu nih Mas, sekalian pakai susu etawanesianya, siapa tahu makin lebih ringan lagi, makin enak lagi badannya, baru nanti kita support pakai alatnya kita, seperti itu. Ternyata di antara 2-3 minggu itu nggak ada kabar, tiba-tiba di 1 bulan berikutnya beliau ngabarin, Mas, saya nggak jadi ambil produknya jenengan ya, saya udah lebih enakan sekarang pakai susu etawanesia. Wah, Malah jadinya susunya belinya yang laku, sayanya nggak laku. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting pasiennya sembuh, pasiennya ngerasa enakan, itu juga udah cukup untuk saya. siapa tahu nanti barangnya ngikut juga ya. Awalnya Iya. produk dulu, nanti Betul. barangnya kayak gitu ya. Karena balik lagi yang tadi saya sampaikan, untuk kesehatan itu kan pasti harus ditunjang sama makanan bergizi, Iya, betul. pengobatan, obatnya tetap jalan, tetap olahraga, dibantu sama makanan dan minuman yang berhasil juga sama lebih bermanfaat untuk tubuhnya, seperti itu. Karena kan yang memang tidak cukup dari luarnya aja ya Mas. Betul. Harus ada nutrisi dari dalam kayak Betul. gitu. Karena kan memang orang-orang maunya yang instan dan murah ya. Ya, Padahal nggak segampang itu proses pemulihannya. betul. Padahal harus dibarengi sama alat pendukung juga kalau misalkan Iya. nggak mau sampai operasi kayak gitu kan. Nggak cukup harus nutrisi tapi juga alat pendukung. Jadi dua-duanya tuh harus saling melengkapi. Betul. Tapi pernah nggak Mas? Tadi kan aku sempat
ingat Masnya cerita kalau istrinya juga minum Etawanesia. Maksudnya keluarganya ini tuh kata-kata tuh punya keluhan apa sih, Mas? Kalau untuk keluhan sih nggak ada ya. Kalau untuk istri, kalau untuk orang tua juga sama. Dia punya masalah sama sendi. Seperti itu. Jadi katanya lebih enteng, nggak sering kumat-kumatan nyerinya nih. Seperti itu. Cuma kalau untuk istri, ya karena saya minum di rumah ada minuman susu juga. Jadi Dia ikut juga minum. nyobain, ikut minum juga. Menjaga aja ya, Mas, Menjaga menjaga aja. daya tahan tubuh mungkin Iya. ya. Kalau boleh tahu ibunya punya keluhan sendi apa itu, Mas? Di jari, Dequerven dia kenanya. Apa tadi? Dequerven. Apa Itu itu? sakit bagian jempol sini nih, sendi jempol, Heeh. nggak bisa digerakin tuh. Itu karena apa? Syarafnya, Oh, sarafnya. syaraf di bagian jempolnya Heeh. sampai ke sininya, dia nyeri. Ya, itu efeknya nanti bagian jempolnya nggak bisa digerakin. Oh, nyerinya Gitu. menjalar ke atas apa cuma di satu titik aja? Sebenarnya dari sini, dari Mm-mm. bawah sini. Cuma nanti hitungannya karena dia nyalurnya ke saraf jempol, Mm-mm. nanti efeknya ke jempolnya. Seperti itu. Oh, tapi dibantu pemulihan sama Etawanesia ini. Ya, saya bantu di bagian susu Mm-mm. eutanasianya, saya tawarkan. Mm-mm. Siapa tahu bisa lebih enak lagi, Mm-mm. seperti itu. Tapi ya, ternyata alhamdulillah obatnya tetap jalan, ditambah Nutrisinya minum, ada. ditambah minum euthanasia, nutrisinya dapat. Untuk keluhan nyerinya udah nggak ada sih. Oh, sejauh Seperti ini udah itu. nggak ada. Tapi kan biasanya kalau kayak gini kan lama-lama nyeri ya, maksudnya Iya. ototnya mungkin ketarik ya. Berarti belum bisa digerakin tapi nyerinya udah mulai Iya, hilang kayak gitu ya. Ih, mantap, mantap. seperti itu. Oh iya, Mas. Eh, sejauh podcast nih ya berlangsung, mungkin ada pesan-pesan buat penonton nih soal yang punya masalah keluhan yang sama dari Masnya Oke. supaya nggak terlalu parah atau nggak Oke. terlalu jauh. Gimana Ya, nih pesannya? paling yang tadi aja saya reminding lagi ya, Mbak ya. Untuk kesehatan itu mahal, harus dijaga dengan baik. Salah satunya dengan olahraga, makan makanan yang bergizi. Kalaupun sudah terkena penyakit, harus bisa dibilang ngikutin dari dari dokternya seperti apa, minum obat yang teratur, jangan lupa makanan dan minuman yang bergizi seperti Etawanesia ini. Dan kalau dibutuhkan menggunakan alat support itu hanya untuk membantu mempercepat Proses penyembuhan, pemulihannya. bukan untuk menyembuhkannya. Jadi emang harus jalan Dua-duanya. barengan seperti itu. Makanya kesehatan itu mahal, Iya betul, sehat itu harus mahal. dijaga seperti itu. Biayanya juga mahal karena Iya. nanti. Ya mungkin cukup menarik banget nih cerita Oke. dari Mas Edo. Mungkin yang belum tahu tentang alat kesehatan ternyata punya manfaat yang benar-benar bisa membantu proses pemulihan. Tapi catatan tidak harus dengan alat pemulihannya aja, tapi harus dibarengi dengan nutrisi dari dalam, makanan yang sehat, terus gaya hidup yang sehat juga ya Mas Betul, ya. betul sekali. Nah, salah satunya kan dengan Etawanesia ini. Iya. Nah, terima kasih Mas Edo udah berkenan hadir. Mungkin aku ada salah kata yang kurang berkenan di hati Mas Edo. Dimaafkan ya, Mas. Sama-sama. Maaf juga misalnya salah katanya, Mbak ya. Iya, aman Mas, aman. Oke. Mungkin buat teman-teman yang pengen info lebih lanjut terkait Etawanesia bisa cek link di deskripsi ya. Dan aku Winda. Saya Edo. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Etawanesia